sebuah renungan fikih tentang warisan akhirat yang tak sirna oleh kematian. Meninggalkan jejak abadi. Wasiat, waris, dan wakaf dalam perspektif syar'ah Syafi'i. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Ketika kehidupan berakhir, apakah benar segalanya berakhir? Tidak. Dalam pandangan Islam, kematian bukan penghabisan, melainkan peralihan amanah. Ketika seseorang wafat, tubuhnya ditutup kafan, jiwanya berpulang, namun hartanya tidak mati. Ia masih berbicara. Melalui wasiat yang ditinggalkan, melalui waris yang dibagikan, dan melalui wakaf yang terus mengalir pahalanya. Imam An-Nawawi dalam Raudat Al-Talibin menempatkan bab Al-Wasaya, Al-Faraid, dan Al-Waqaf sebagai titik tengah penting dalam perjalanan fikih, karena disinilah dimensi akhirat dan dunia bertemu. Wasiyah, suara terakhir yang tak boleh dibungkam. Wasiat, wasiyah. Dalam Islam bukan hanya instruksi hukum, tapi pesan spiritual yang terakhir. Imam Nawawi menyampaikan bahwa wasiat diperbolehkan maksimal sepertiga dari harta berdasarkan hadits Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, kecuali dengan izin para ahli waris lainnya. Dapat berupa pemberian, pembayaran hutang, atau amanah pelaksanaan. Tapi lebih dari sekadar hukum, wasiah adalah tanda cinta yang tertata. Ia menghindari sengketa, menutup kekosongan, dan mengikat tanggung jawab lintas generasi. Imam Al-Nawawi bahkan menekankan bahwa menunda wasiat, padahal seseorang memiliki tanggungan atau hutang adalah kelalaian besar. Wasiyah, suara terakhir, yang tak boleh dibungkam. Jejak akhir sang insan dalam percakapan abadi antara dunia dan akhirat. Kematian seringkali kita bayangkan sebagai titik hening, di mana suara manusia terputus, dan jejak kehidupannya perlahan lenyap di telan waktu. Namun Islam dalam kedalaman fikihnya menyampaikan bahwa ada suara yang justru baru terdengar saat jasad telah dibungkus kafan, yakni suara wasiat, wasiyah. Wasiat bukan sekadar catatan administratif. Ia adalah ikrar yang ditulis di ambang akhir ketika seseorang sadar bahwa dunia akan ditinggalkannya dan seluruh hartanya tidak akan dibawanya ke kubur, melainkan dititipkan untuk terus menjadi perantara kebaikan atau sebab kezaliman jika salah diatur. Makna dan kedudukan wasiyah dalam Islam. Wasiyah dalam istilah syar'i adalah perintah dari seseorang untuk melaksanakan hak atau memberikan sesuatu setelah kematiannya. Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi dalam Raudat Al-Talibin, wasiyah memiliki kedudukan hukum. Sunnah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta dan tanggungan. Wajib bila seseorang memiliki utang atau amanah yang tidak diketahui orang lain. Makruh atau haram jika ditujukan untuk maksiat atau mencederai hak ahli waris. Rasulullah bersabda, tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, ia membiarkan 2 malam berlalu tanpa menulis wasiatnya. HR Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan urgensi spiritual dan sosial dari wasiyah. Ia bukan sekadar alat pengalihan kekayaan, tapi bentuk tanggung jawab ruhani yang menembus batas hidup dan mati. Batasan dan struktur fikih yang menjaga keadilan Islam dalam semua syariatnya, bukan membiarkan manusia bertindak sekehendaknya, bahkan dalam perkara pasca kematian. Dalam konteks wasiyah, hukum Syafi'i memberikan struktur yang ketat namun adil, demi menghindari sengketa, perampasan hak, dan penyimpangan amanah. Batas maksimal wasiat, sepertiga dari total harta. Berdasarkan hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas, Rasulullah bersabda, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Artinya seseorang tidak boleh mewasiatkan lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang ia tinggalkan, agar 2/3 sisanya tetap menjadi hak ahli waris. Ini menandakan keutamaan menjaga keseimbangan antara kedermawanan dan kewajiban keluarga perlindungan. Bagi hak-hak waris yang telah ditetapkan secara ilahiyah tidak berlaku untuk ahli waris. Prinsip Syafi'iyah, la wasiyah li warith,
tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kecuali jika seluruh ahli waris lain mengizinkan, maka wasiat untuk mereka dapat dijalankan. Tujuannya adalah mencegah manipulasi harta warisan dengan menyamarkan pemberian sebagai wasiat, sehingga menzalimi hak ahli waris lainnya. Jenis-jenis wasiyah, titipan, wasiat, dan kebaikan. Wasiyah dalam Syafi'iyah bisa mengambil banyak bentuk. Wasiat hartawi, al-wasiyah bil mal, misalnya, memberi sumbangan untuk orang miskin, menyisihkan dana pembangunan masjid, meninggalkan emas untuk perbaikan jalan atau pondok pesantren. Wasiat jenis ini boleh dilakukan selama tidak melebihi sepertiga dan tidak merugikan ahli waris. Wasiat tanggungan, al-wasiyah bil dain, misalnya, mengakui utang kepada orang lain yang belum diketahui orang, menyebutkan barang pinjaman atau amanah yang harus dikembalikan. Wasiat ini wajib. Menyembunyikannya berarti mengubur amanah dan menzalimi manusia setelah mati. Wasiat amanah, al-wasiyah bi al-tanwil, misalnya, mewakilkan seseorang untuk mengurus jenazahnya, meminta agar dimakamkan di tempat tertentu jika tidak menyulitkan syar'i, menitipkan anak yatim atau keluarga kecil yang membutuhkan pelindung. Ini bentuk wasiat yang lebih manusiawi. Suara kepercayaan terakhir seseorang kepada sesama. Spiritualitas wasiyah. Pesan ruhani dari alam kubur. Apa makna terdalam dari wasiat? Ia adalah penegasan nilai-nilai yang dihidupi selama hidup. Cinta kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan penghambaan kepada Allah melalui wasiat. Seseorang berkata, saya belum selesai mencintai mati, bahkan ketika nafasku telah selesai. Aku masih ingin memberi, meski tanganku telah tak bisa bergerak. Aku masih ingin menjaga, meski tubuhku telah terkubur. Imam Al-Nawawi menyusun bab wasiyah bukan sebagai lembaran hukum yang kering, melainkan pijakan batin untuk melanjutkan nilai-nilai syar'i dalam bentuk yang paling jujur, harta yang ditinggalkan. Mengapa kita jarang membuat wasiat? Why, di tengah kehidupan modern, orang takut berbicara tentang kematian. Padahal membuat wasiat bukan pertanda pesimisme, tapi keberanian untuk menghadapi kefanaan. Orang yang menyusun wasiat, menyadari kefanaannya, menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban syar'i dalam pusaran emosional keluarga. Wasiyah mengajarkan kerendahan hati dan perencanaan spiritual. Ia adalah pengingat bahwa harta adalah titipan dan manusia adalah pengurus yang akan pergi. Wasiat adalah doa yang ditulis dengan harta. Wasiat adalah surat terakhir yang ditulis oleh jiwa manusia kepada dunia. Dalam fikih Syafi'ah, ia bukan sekadar prosedur legal, tapi cahaya tanggung jawab yang menerangi detik-detik akhir kehidupan. Imam Al-Nawawi, dalam ketajaman ilmunya dan kejernihan metodologinya, mengajak kita menuliskan suara kita sebelum kita benar-benar diam, karena bagi seorang mukmin diam bukan akhir dari peran, dan harta bukan akhir dari amal. Wakf, kematian yang menjadi mata air kebaikan. Di antara 3 bentuk aliran pahala yang tak terputus, wakaf adalah pilar sosial. Dalam Syafi'iyah, wakaf adalah menahan pokok harta, al-ain, dan mengedarkan manfaatnya, al-manfa'ah, kepada umum atau kelompok tertentu. Imam Al-Nawawi membahas syarat wakaf. Harta itu harus bisa dimanfaatkan dan tetap utuh, misalnya tanah, bangunan, buku. Harus disebutkan siapa penerima manfaatnya, bersifat lazim, tidak boleh dibatalkan setelah diikrarkan. Wakaf bukan hanya tentang masjid atau tanah, tapi juga wakaf buku untuk madrasah, wakaf rumah untuk para janda miskin, wakaf sumur bagi para musafir, wakaf membentuk peradaban, Madrasah Nawawiyah, Rumah Sakit Islam Klasik, bahkan Universitas Al-Azhar dan Zaitunah berdiri dari sistem wakaf. Inilah bentuk ibadah sosial yang mengabadikan harta dan jiwa kita dalam sejarah. Harta itu fana, tapi amanahnya abadi. Wasiat, waris, dan wakaf bukan sekadar bab muamalat dalam kitab fikih. Mereka adalah jembatan antara dunia dan akhirat, cermin antara tanggung jawab individual dan keteraturan sosial, manifestasi dari iman yang tidak egois, yang tidak hanya ingin selamat sendiri, tetapi juga ingin menata dunia setelah ia tiada. Imam
Al-Nawawi dengan kejernihan bahasanya menunjukkan bahwa fikih bukan alat pengikat harta, tapi jendela yang membuka makna kehidupan. Ketika seseorang menulis wasiat, ketika ia membagi hartanya secara adil, atau ketika ia mewakafkan tanah terakhirnya, ia telah berbicara dengan Allah, memohon agar sisa hidupnya menjadi kebaikan yang tak pernah putus. Don't forget to comment, like, and subscribe.